datang kami sampaikan kepada seluruh peserta seminar dan workshop bersama Akademi Edutik.id. Sebelum acara seminar kita mulai, terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa tata tertib untuk peserta dan juga beberapa hal terkait sertifikat seminar dan workshop Akademi Edutik.id tahun 2025. Berikut akan saya tampilkan. Untuk rules kegiatan Akademi.Edutik.id, ada beberapa rules, yaitu yang pertama, nama peserta dalam training harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat ataupun nama institusi. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera atau open cam dan menggunakan virtual background selama proses training berlangsung. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk mematikan suara selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau bertanya secara langsung ketika sesi tanya jawab dan bisa mengaktifkan fitur raise hand. Kemudian diperbolehkan mengaktifkan mikrofon apabila sudah mendapat izin dari pemateri dengan memperkenalkan diri dan asal kota atau instansi terlebih dahulu. Dan yang kelima, peserta diwajibkan untuk mengupload kegiatan melalui Instagram dan LinkedIn serta akun @edutik.id dengan tujuan personal branding dan upgrade skill. Saya akan menjelaskan mengenai e-sertifikat edutik.id. Sertifikat yang diterbitkan Akademi Edutik.id bisa dijadikan lampiran profesional branding seminar dan workshop pada instansi pendidikan dan perusahaan, seperti sekolah, kampus, dan perusahaan. Mengapa begitu? Karena Edutik.id memiliki legalitas Kemenkumham, yaitu PT Multiteknologi Solution sesuai SK, dan bisa dikonversi ke sertifikasi BNSP bidang IoT sesuai SKKNI nomor 300 tahun 2020. Pentingnya e-sertifikat. Sertifikat Akademi.Edutik.id adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PT Multiteknologi Solution sesuai SK Kemenkumham. Sertifikat Edutik.id sebagai bukti peserta telah berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan acara. Manfaat lainnya yaitu, yang pertama, menambah nilai pada sesi. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan daya saing profesional. Yang ketiga, membuka peluang untuk kenaikan pangkat dan kesempatan kerja baru. Serta yang keempat, membuka kesempatan untuk berjejaring dengan profesional lain di bidang terkait. Berikut contoh dari e-sertifikat yang diterbitkan oleh akademi.edutik.id. Jika teman-teman ingin mengecek aslian dari sertifikat, maka teman-teman dapat mengeceknya melalui QR Code yang tersedia di sertifikat tersebut. Lalu untuk tata cara menggunakan LS atau manajemen sistem dan menerbitkan e-sertifikat, maka dengan melalui website dari akademi.edutik.id, yaitu dengan cara teman-teman bisa registrasi ke website sesuai dengan panduan atau tutorial, maka lalu melakukan start learning. Lalu untuk tata cara menggunakannya pada learning management system, maka teman-teman dapat melihat di dalamnya itu terdapat recording, konsultasi melalui WA group, program, dan juga materi. Setelah klik complete source selesai, maka teman-teman dapat uh, mendownload sertifikat yang sudah tersedia. Berikut contoh setelah view e-sertifikat, maka teman-teman bisa melihatnya di sini. Seperti ini contohnya. Teman-teman bisa menghubungi kami melalui beberapa akun sosial media yang sudah terlampir dan juga lokasi. Semua tata tertib dan juga beberapa hal yang saya sampaikan tadi, teman-teman wajib mentaatinya untuk jalannya seminar pada sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung di room Zoom dalam acara seminar dan workshop bersama Akademik Edutik.id dengan tema Implementation of Firmware Over the Air for Smart Monitoring Data Logger in Temperature, Humidity Measurement, and Lamp Control. Bersama saya, Usida Izzatur Rahma, sebagai pembawa acara untuk 1 jam ke depan, diharapkan seluruh peserta bisa mengikuti maksimal dan juga aktif. Karena kita akan bersama narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya dan siap memberikan ilmu dan juga membantu problem
peserta seminar sesuai dengan tema pada kegiatan sore kali ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari CEO PT Multi Technology Solution. Dan yang ketiga, penyampaian materi dan tanya jawab, serta yang terakhir, yaitu penutup. Baiklah, itu tadi merupakan susunan acara seminar pada sore hari ini. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, acara kedua, yakni sambutan dari CEO PT Multi Technology Solution pada Bapak Insinyur Syaifuddin, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Nida yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikit apa sih edutik.id kayak gitu ya. Salam kenal juga kepada teman-teman. Ini ada banyak ya. Mungkin bisa absen dulu kali ya melalui kolom chat kayak gitu. Bisa dari mana aja? Bandung, Bandung hadir, Lamongan, Jatim, Bekasi kayak gitu. Oke, Gresik yang hadir, Bali juga hadir ya. Bukan dari kalangan profesional, tapi juga dari kalangan pelajar juga ya. Terima kasih teman-teman udah mempercayai kami untuk join kayak gitu ya, untuk sharing knowledge, sehingga diharapkannya nanti kita bisa sharing bareng, lalu kita bisa belajar bareng seperti itu. Sifatnya ini sharing ya, sharing knowledge seperti itu ya, bukan untuk menggurui seperti itu. Karena saya pastinya akan ada salahnya seperti itu. Oke, saya akan coba share screen sedikit kayak gitu ya. Oke, jadi company profil kami yang bernama PT Multi Technology Solution atau sering disebut dengan edutik.id itu untuk project di industrial IoT dan akademinya untuk professional training dan pelatihan ataupun seminar dan workshop ataupun online course seperti itu. Di secara legalitas kami itu di 2023, namun udah berjalan lama sejak 2023, 2020 seperti itu ya. Nah ini memang kita fokusnya ke bidang industrial Internet of Things dan energi baru terbarukan. Lalu kita dari jasa electronic design sampai ke assembly dan mass production seperti itu ya. Lalu kita menyediakan jasa elektrikal dan lain sebagainya. Lalu ini pelatihan dan sertifikasi kompetensi seperti itu. Ini contoh-contoh sertifikatnya. Jadi teman-teman eh, kalau pengen tahu contoh sertifikat BNSP itu seperti ini. Nah ini yang saya miliki dan tim kami miliki seperti itu. Kenapa kita Edutik punya ini gitu ya? Karena memang untuk di beberapa proyek ataupun antar instansi itu mereka membutuhkan sertifikat kompetensi ini untuk menunjukkan kamu nih benar-benar kompeten nih kayak gitu ya. Kalau nggak ada ini kita belum bisa dapat proyek gitu ya antar swasta ataupun pemerintah. Untuk pemerintah kita belum main, tapi kalau antar swasta mereka biasanya pengen atau kamu memiliki kompeten di bidang IT itu berdasarkan apa kayak gitu. Nah, ini untuk PCB assembly kami di Cikarang. Ini kita kerjasama dengan Smart Plus kayak gitu ya. Nah, kalau beberapa contohnya ini saya share untuk beberapa contoh overview industrial IoT kayak gitu ya. Jadi kita biasanya membuat box panel monitoringnya kayak gitu ya. Jadi contohnya ini box panelnya, ini overview aja ya untuk gambaran singkat. Nah, ini box panelnya yang kita buat. Lalu ini juga seperti ini contohnya, contoh-contohnya. Nah, ini kita buat box panel untuk mengintegrasikan daripada inverter, lalu kita membuat box panel makernya, lalu kita mengintegrasikan sensornya, lalu untuk data loggernya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, scope kita biasanya sampai di box panel. Kalau untuk sistem monitoringnya kayak gitu ya, ini contohnya itu kita
disupport oleh pihak sana seperti itu ya, pihak developer. Jadi mereka yang membuat dashboardnya, tapi kalau kita bagiannya sampai push data to API ataupun push data JSON-nya seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu untuk overview-nya. Kebanyakan. Nah, ini contoh untuk contoh ini ya di industrial grade pakai HMI sama sensor Modbus. Lalu kita next. Kita next saja ini nggak perlu. Nah, ini untuk di energi monitoring system kayak gitu ya. Ini udah kita install kurang lebih 1,5 tahun. Ya, ini box panelnya pakai mini PC, lalu ngambil data, mengkolek datanya pakai Modbus RTU seperti itu. Nah, ini contoh dashboardnya. Oke, kurang lebih untuk overview secara singkatnya itu seperti itu ya. Bentar, ini saya mau menjelaskan ini bentar. Ini ya, mau keahlian atau profesimu di bidang Internet of Things itu diakui negara kayak gitu ya. Berdasarkan keputusan Kemenker nomor 300 tahun 2020 tentang Internet of Things, profesi IoT-mu akan diakui negara, nasional, dan internasional apabila memiliki sertifikat resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ataupun yang sering disebut yaitu BNSP seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau profesi IoT-nya itu diakui secara negara ataupun internasional ya harus memiliki sertifikasi profesi ini seperti itu ya. Ini ada logo Garudanya, ada cap BNSP-nya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nantinya kalau ada diskon-diskon yang lain kita bahas di pertemuan nanti ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, demikian sambutan dari CEO PT Multi Technology Solution. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Isnu Saifuddin atas opening sambutannya. Baiklah, hadirin semua, sampailah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi seminar dan workshop sekaligus diskusi dan tanya jawab yang diselenggarakan oleh edutech.id dan Akademi dengan tema implementasi of firmware over the air for smart monitoring data logger in temperature, humidity measurement, and land control yang akan disampaikan oleh Bapak Isnu Saifuddin. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan profil singkat narasumber kita pada sore hari ini. Berikut profil pembicara, beliau yaitu Ishiru Saifuddin, seorang pebisnis muda dalam bidang teknologi atau usaha teknologi dari Jambi, berusia 26 tahun. Bisnis beliau berfokus pada konsultan dan pelatihan profesional di bidang industri Internet of Things atau digital transformasi atau digitalisasi dengan energi terbarukan. Portofolio beliau bisa dikunjungi melalui website kami atau YouTube di www.edutech.id dan www.academy.edutech.id. Untuk pengalaman beliau, yang pertama, PT Multi Technology Solution, edutech.id sebagai CEO dan founder tahun 2020 hingga sekarang, konsultan dan professional training untuk industri Internet of Things dan juga energi terbarukan. Yang kedua, PT Korosi Spesindo sebagai instrumen engineering tahun 2021 hingga 2023. Desain instrumentasi untuk minyak dan perusahaan gas. Lalu yang ketiga, PT Tunas Inovasi Pertanian, tunasfarm.id sebagai IoT Engineering tahun 2020 hingga 2021, mendesain sistem hidroponik indoor vertical farming with IoT. Lalu untuk profil pembicara, riwayat pendidikan, itu profesi Insinyur Institusi Teknologi Bandung pada tahun 2022 hingga 2023, lalu Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016 hingga 2020, dan Student Exchange Institusi
Teknologi 10 November tahun 2018 hingga 2019. Untuk sertifikat dan kompetensi yang dimiliki beliau, yakni yang pertama, BNSP Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Telekomunikasi Digital Indonesia, lsptdi.com, lalu BNSP ICT Project Management, dan yang ketiga BNSP Internet of Things Device Engineering, yang keempat BNSP Internet of Things Network Engineering, dan yang kelima BNSP Internet of Things Application Engineering. Untuk pengalaman organisasi beliau yaitu Persatuan Insinyur Indonesia PI.org.id tahun 2023 hingga sekarang, dan Komunitas Modbus Indonesia MI.org.id 2023 hingga sekarang. Untuk Bapak Insinyur Saifuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Nida. Kembali lagi dengan saya seperti itu. Oke, ini saya akan coba share ya beberapa presentasi. Saya akan share screen. Ya, tadi udah dijelaskan kepada Mbak Nida ya terkait saya itu siapa sih seperti itu. Jadi memang saya dulunya pernah di oil and gas instrumen, lalu pernah merasakan jalan-jalan gitu ya di Muscat ataupun Oman kayak gitu tahun 2022. Lalu pernah ke India juga itu main jalan-jalan ya. Intinya untuk ini tuh kita difasilitasi perusahaan di PT Korosif Indo seperti itu untuk melakukan commissioning ataupun service engineer seperti itu. Lalu ini tadi profil saya sudah dijelaskan. Lalu saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi ya. Jadi materi kita kan OTA, over the air kayak gitu. Jadi memang gambaran singkat OTA pada kehidupan kita yaitu misalkan ya, apakah smartphone Anda bisa update jika tanpa jaringan internet ataupun wifi ataupun kabel kayak gitu ya. Jadi kan kalau teman-teman punya HP itu pastinya kalau mau update kayak gitu ya, update oh, ke versi terbarunya pasti perlu gitu ya, perlu jaringan ya, jaringannya entah itu dari eh, entah itu dari internetnya ataupun dari internet seluler ya maksud saya ataupun dari wifi gitu. Oke. Jadi untuk gambaran singkatnya itu seperti ini. Kita mengimplementasikan daripada mengupdate-nya itu melalui jaringan seperti itu. Nah, apakah OTA ini ya? Apakah OTA ini bisa diimplementasikan atau menggunakan perangkat microcontroller ESP32 ataupun 8266 kayak gitu ya? Tentunya itu sangat-sangat bisa ya, kayak gitu. Nah, ini contoh form faktornya ya, atau dari ESP32 itu dari chipnya itu seperti ini modularnya, ini development boardnya, lalu ini starter kitnya kayak gitu ya. Kalau starter kitnya ini biasanya kita mendesain sendiri menggunakan software ataupun aplikasi PCB seperti itu. Ataupun kita bisa menggunakan development boardnya ataupun modulnya seperti itu ya. Jadi kita bisa mendesain development board ataupun starter kit menggunakan modul ESP32 ataupun 8266 seperti itu. Nah ini ya, tadi pertanyaannya apakah OTA bisa diaplikasikan dengan menggunakan perangkat microcontroller ESP32 atau 8266 kayak gitu ya. Betul, pasti bisa kayak gitu ya. Berdasarkan spesifikasi dari ESP32 maupun ESP8266 karena memiliki kemampuan nirkabel ataupun wireless sehingga sangat memungkinkan untuk dapat melakukan pembaruan firmware secara wireless. Hal tersebut dikenal sebagai pemrograman firmware over the air kayak gitu. Secara spesifikasinya untuk ESP32 dan 8266 ini itu support dengan Wi-Fi kayak gitu ya sehingga ini sangat mendukung untuk OTA seperti itu. Namun untuk pelatihan seminar dan workshop ini kayak gitu ya, itu kita
menggunakan ESP32 kayak gitu. Nah ini firmware over the air kayak gitu ya. OTA adalah merujuk pada pemrograman terutama pembaruan dari perangkat lunak yang mengendalikan perangkat atau firmware dan atau aplikasi yang dipasang di dalamnya melalui koneksi nirkabel perangkat seperti itu. Singkatnya, OTA adalah update firmware perangkat device menggunakan nirkabel atau wireless atau tanpa kabel kayak gitu ya. Intinya secara konsep kita menghilangkan wireless ini ya. Kita menghilangkan kabelnya ya. Lalu diubah menjadi wireless. Kita ubah menjadi wireless. Lalu bawahnya ini nanti ada client sama servernya. Jadi kita menanam servernya itu di ESP32 seperti itu. Jadi kita membuat programnya itu untuk servernya di ESP32. Apa yang kita kirim kayak gitu ya, itu .binary kayak gitu ya, .bin kayak gitu. Nah, namun untuk bisa mengimplementasikan OTA ini, kita itu harus preparation-nya dulu kayak gitu. Kita harus mengkonfigurasi dulu kayak gitu. Dari apa? Dari ESP32 kita konfigurasi menggunakan laptop kayak gitu ya. Setelah dikonfigurasi, nah ini powernya kita ganti kayak gitu ya, power inputnya dari ESP32 kayak gitu, sehingga nantinya ESP32 ini itu nggak connect dengan USB laptop, tapi kita udah independent power kayak gitu ya, sehingga nantinya otomatis akan connect ke WiFi kayak gitu ya, akan connect ke WiFi. Setelah itu kita bisa mengaksesnya ya, mengakses daripada web servernya melalui API seperti itu. Lalu nanti eh, antara ESP32 dengan web server ini dia saling komunikasi seperti itu. Nah, ini gambaran ya implementasi OTA pada industri kayak gitu. Nah, ini ada beberapa, ini salah satu project gitu ya yang Edutek punya tentang GPS tracker menggunakan brand Teltonika, di mana ini bisa update OTA melalui website Votanya Teltonika kayak gitu. Jadi di dalamnya ini udah ada SIM cardnya, sehingga udah nggak lokal lagi kayak gitu ya, tapi udah jaringan lah kayak gitu, bisa di remote dari mana aja untuk OTA-nya seperti itu, dan juga menggunakan baterai seperti itu. Nah, ini implementasi kayak gitu ya, OTA dan remote monitoring system pada industri kayak gitu. Nah, OTA itu kan over the air kayak gitu ya. Jadi biasanya kita membuat project gitu ya untuk sistem monitoring di PLTS, misalkan kita mau monitoring daripada inverter, lalu sensor irradiance, lalu sensor ini KWH meter atau power meternya ini. Nah, ini itu connect ke smart loggernya kayak ini ya. Smart logger ini diibaratkan sebagai ESP32. Ini bisa di-update programnya melalui jaringan internet kayak gitu ya, melalui websitenya mereka kayak gitu. Nah, kelebihannya lagi untuk remote monitoring system ini itu bisa meremote daripada smart loggernya kayak gitu ya. Kenapa bisa di remote? Karena remote monitoring system ini kita pasang kayak gitu ya. Kita pasang yang namanya mini PC industrial kayak gitu. Nah, di sini ada PC yang kita install OS Linux. Nah, OS Linux-nya ini connect dengan router kayak gitu ya. Router ataupun ya ibaratnya kalau HP itu connect dengan SIM card-nya lah kayak gitu melalui LAN kabel kayak gitu. Nah, kalau ini udah ada jaringannya di semua ini, makanya maka bisa kirim data ke cloud dan bisa diakses user untuk datanya seperti itu. Selain itu, kita juga bisa ngakses si ininya nih, si mini PC-nya ini melalui apa? Melalui remote desktop kayak gitu ya. Melalui aplikasi remote access gitu ya. Nah, aplikasi remote PC desktop kayak gitu. Sehingga kita bisa mengakses ataupun mengupdate daripada untuk ininya ya, untuk data-datanya itu ya kalau ada trouble kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan user, Mas saya pengen minta data ini, nah kita akan hemat dari sisi budgeting untuk onset kayak gitu. Misalkan ini udah kita install di beberapa lokasi di Batam, di Jakarta kayak gitu ya. Lalu di Surabaya kayak gitu. Nah, ini di Banten juga ada. Nah, ini tidak
kalau ada user komplain kita nggak harus onset gitu ya. Jadi kita bisa meremote dulu daripada ininya untuk sistem RMS-nya seperti itu. Sehingga kita bisa meremote dari jauh dan nanti akan menghemat gitu ya, menghemat daripada cost untuk ke sana, hemat dari sisi cost, time-nya kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, ini implementasi Industrial Internet of Things yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ini box panelnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tadi udah saya kasih overview gambarannya kayak gitu ya. Jadi untuk perkenalan kota secara dasar, apa yang perlu dipersiapkan untuk implementasi OTA kayak gitu ya. Jadi biasanya kita install dulu nih untuk Python-nya, lalu install library-nya, kita siapkan perangkatnya atau device IoT-nya, lalu kita juga siapkan juga jaringan infrastrukturnya kayak gitu ya. Nah, kita untuk sekarang menggunakan WiFi kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, ini yuk kita implementasikan VOTA, Web Based Local WiFi Client-nya seperti itu ya. Jadi ini kita inisialisasi dulu via kabel ataupun serial port, lalu nanti kita update-nya lewat ini ya, lewat apa ini, lewat webnya, web update-nya, lalu kita unggah sketch baru dengan export to .bin seperti itu, simpelnya ya, seperti itu. Nah, ini untuk topologinya, intinya si ISP atau node device ini, node device IoT ini connect ke WiFi sebagai ISP sebagai WiFi client-nya kayak gitu ya. Lalu si dashboardnya ini bisa diakses melalui smartphone ataupun melalui PC kayak gitu ya, laptop kayak gitu itu bisa kayak gitu. Jadi berjalan dua paralel kayak itu bisa seperti itu. Nah, ini untuk lokal areanya ya, lokal area update-nya ya, untuk lokal area server, bukan eh, publish kayak gitu. Nah, ini untuk wiring-nya yang kita sudah siapkan kayak gitu ya. Jadi intinya di sini wiring-nya akan seperti ini kayak gitu ya. Nanti ini udah saya wiring di sini. Nanti wiring-nya akan seperti ini. Lalu untuk demonya akan saya demokan. Untuk visualisasinya akan seperti ini kurang lebih. Di sini ada update-nya, ada dashboard-nya, ini device-nya itu seperti ini. Nah, ini Arduino-nya seperti itu. Nah, programnya di sini ya, untuk programnya ya. Nah, ini nantinya programnya eh, belum saya share kayak gitu ya. Belum saya share. Kalau mau di-share dan mau belajar terstruktur, itu melalui online course kami yang sudah kami sediakan seperti itu. Di sini kita hanya overview, nanti saya lihatkan programnya melalui video ini seperti itu. Nih, ini apakah ini ya? Apakah VOTA OTA termasuk mengimplementasikan patch keamanan pada perangkat IoT kayak gitu ya? Termasuk kayak gitu ya, karena upload file firmware-nya dienkripsi menjadi .bin. Lalu pengelola aksesnya itu kita kalau mau masuk ke web lokal servernya itu menggunakan username dan password kayak gitu. Nah, lalu kita bisa mengupdate firmware secara berkala kayak gitu ya untuk menutup celah keamanan yang baru ditemukan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk sekarang mari kita lakukan demo seperti itu ya. Nah, ini udah saya siapkan untuk dari sisi perangkatnya. Ini ada colokan kayak gitu ya. Jadi colokan ini ibaratkan lampunya kayak gitu ya. Nah, ini ada colokannya, ini lampu. Saya colokkan di sini lampunya. Lalu ini powernya dari sini kayak gitu ya. Nah, ini untuk ESP32-nya seperti itu. Nah, ini untuk ESP32, ini ESP32 dan ini untuk relaynya udah saya hubungkan seperti itu ya. Nah, ini teman-teman kalau menghubungkan relay kayak gini itu harus hati-hati ya karena di sini adalah powernya power AC seperti itu.
Nah, ini di sini kayak gitu ya. Ini udah saya rangkai sesuai dengan skematik yang sudah saya bagikan tadi kayak gitu. Lalu teman-teman nantinya silahkan gitu ya, silahkan buka programnya kayak gitu. Nah, ini untuk programnya itu saya coba dulu ya di sini ya. Nah, ini untuk programnya ya kurang lebih seperti ini. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah Arduino JSON-nya kayak gitu ya, dari Arduino JSON, NTP, DHT, update dan lain sebagainya seperti itu. Lalu ya, untuk ini itu kita mengkonfigurasi jaringan internetnya agar si ISP itu connect ke WiFi yang sudah kita sediakan atau jaringan yang sudah kita sediakan seperti itu. Lalu ini untuk pin deskripsinya di HT itu di pin 14 kayak gitu ya. Lalu untuk LED gitu ya. Misalkan LED ini kita hubungkan ke relay itu di pin 2 dan relay satunya di pin 13 seperti itu. Nah, ini untuk program HTML-nya tuh di sini kayak gitu ya. Di sini untuk di lokal servernya si ISP. Sini untuk lokal servernya ISP. Seperti itu. Nah, ini udah kita kasih kayak gitu ya. Kasih data loggernya, lalu bisa diupdate dan lain sebagainya seperti itu. Ini program HTML-nya agak panjang. Nah, ini untuk fetch setup-nya ya. Jadi fetch setup itu hanya dijalankan satu kali kayak gitu ya. Jadi si ininya pin relay-nya sebagai output, LED pin-nya sebagai output kayak gitu. Lalu wifi-nya dan lain sebagainya seperti itu ya. Lalu ini sudah, lalu ini juga ada HTML programnya. Nah, lalu ini dijalankan ya, server handle ini ya, yang dijalankan secara terus-menerus seperti itu. Nah, untuk sekarang, ini sepertinya udah saya upload ya tadi ya, untuk programnya ya. Coba kita reset dulu ya. Kita reset. Nah, ini, misalkan tadi udah kita upload kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa di copy kayak gitu ya, IP-nya kayak gitu. Nah, ini IP yang ada pada servernya kayak gitu ya, lokal servernya kayak gitu. Semoga aja bisa. Ini ditunggu aja ya. Nah, ini. Nah, ini Pak, yang saya maksud patch keamanan tadi, ya ini tadi. Kita loginnya harus ada username sama passwordnya. Ini kita kasih admin-admin ya. Admin-admin lalu login seperti itu. Kalau udah login, nanti untuk tampilannya akan seperti ini kayak gitu ya. Nah, ini tampilannya sedang reload kayak gitu ya di ISP 32-nya. Jadi dari web lokal servernya mereload data yang ada di ESP32. Nah, ini untuk timestamp-nya akan seperti ini dan lain sebagainya ya. Ini untuk chartnya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tombol firmware update-nya. Kalau ini untuk download CSV-nya atau data logger-nya, ataupun ini untuk toggle-nya gitu ya, ataupun menghidupkan atau nyalakan lampunya seperti itu. Ini on, ini off kayak gitu ya. Nah, kalau LED di ESP32 kan sesuai ya. Ini LED on kayak gitu ya. Nah, ini di pin 2. Kenapa LED on-nya di sini on, LED warna biru on, namun di relay-nya off kayak gitu ya. Nah, ini hanya indikator aja ya. Sama ini tuh kalau relay itu ada yang namanya active hack atau active flow dan lain sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman harus mengetahui daripada karakteristik untuk relaynya seperti itu. Nah, misalkan ini gitu ya, kita misalkan powernya ini kita lepas kayak gitu ya.
dan powernya ini kita ganti kayak gitu ya. Kita ganti dengan power eksternal kayak gitu ya. Power eksternalnya mana kayak gitu. Ini power eksternalnya misalkan. Dan kita juga kasih ini inputnya ya. Bentar ya. Nah ini saya hubungkan di sini. Ini USB-nya kayak plus kayak gitu ya. Nah ketika ini udah menyala kayak gitu ya. Nah ini dia akan setup lagi untuk connect ke WiFi kayak gitu ya. Nah ini udah nggak ada hubungannya dengan laptop kayak gitu ya. Kayak gitu. Kalau udah nggak ada hubungan dengan laptop, kita coba on kan. Nah ini nyala kayak gitu ya. Ini lampunya kita misalkan, nah ini LED on kayak gitu ya. Lalu kita off kan, maka LED-nya akan off kayak gitu. Kita putar kan di sini kayak gitu ya. Ini kita on kan lagi. Nah, LED-nya akan on kayak gitu ya. Atau lampunya ini akan on kayak gitu sesuai dengan perintahnya. Nah, di sini di sini kan untuk posisi relay satunya gitu ya. Itu sedang off kayak gitu ya atau nggak bekerja. Nah, ini bisa kita aktifkan kayak gitu ya. Aktifkan dengan cara apa? Dengan cara kita update programnya melalui Arduino, lalu kita ekspor ke .bin. Setelah itu kita upload melalui ini update firmware-nya seperti itu. Nanti kita cari filenya seperti itu ya. Nah, ini untuk tampilan datanya seperti ini ya. Nah, ini untuk timestamp-nya ini memang suka berubah-berubah. Kenapa? Kayak gitu ya. Karena memang ini dari yang pertama root course-nya itu dari ISP-nya nggak pakai RPC, pakainya NTP client seperti itu ya. Kayak gitu. Ataupun programnya yang masih belum benar. Namun secara datanya ini udah benar kayak gitu. Nah, ini udah lalu kita coba kayak gitu ya. Coba dulu untuk update. Update-nya dari sisi relay-nya tadi, yang relay satunya bisa on off. Yang ini tampilan ESP32 control ini akan kita ganti tulisannya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, mana programnya? Programnya teman-teman bisa ambil dari sini kayak gitu ya. Dari mana sih programnya? Bentar. Programnya dari sini kayak gitu ya. Yang tadi di sini. So, nah, programnya ada di sini ya. Kota profesional kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan kalau mau ngopi ini juga boleh silahkan di copy ataupun dilihat. Yang jelas kalau diketik satu-satu pastinya capek ya. Karena di sini kan kita overview aja dan menjelaskan gimana sih cara kerja daripada OTA kayak gitu. Lalu kita kalau sudah tadi ini udah saya copy ya, saya sesuaikan. Lalu ini saya on kan kayak gitu ya. Tadi kan ini saya off kan kayak gitu. Ini saya on kan. Nah, jadi ini intinya adalah relaynya itu akan diaktifkan kayak gitu ya. Akan diaktifkan sesuai dengan durasinya kayak gitu. Untuk sekarang kan relaynya posisinya mati ya. Nah, ini mati ya, teman-teman. Saya off-kan aja. Mati. Nah, ini saya akan on-kan sehingga nanti relaynya akan on kayak gitu. Kontrol. ISP control. Nah, ini untuk headernya tadi kayak gitu ya. ISP control. Coba kita ganti dengan ISP control ini ya, implementasi OTA kayak gitu. Pen- Penerapan OTA aja, penerapan OTA dan smart monitoring ISP 32 detik.id. Oke. Nah, ini udah.
Kalau udah deh diganti kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman harus nge-save ininya, si programnya. Kenapa harus di-save? Karena si ini kalau nggak di-save kayak gitu ya. Ini coba saya seminar dan workshop kayak gitu. Kontak. Oke. Nah, ini masuknya di seminar dan workshop lah seperti itu. Nah, ini kita save seperti ini ya. Nah, ini penamaannya nggak mempengaruhi daripada OTA-nya ya. Kalau udah kita save dan kita udah install library ataupun install daripada Python-nya tadi, itu teman-teman bisa ini export to binary-nya kayak gitu ya. Export to bin ini sama halnya teman-teman melakukan itu ya, melakukan uploading kayak gitu, uploading. Tapi uploadnya nggak di langsung di ISP-nya, tapi kita ekspor dulu ke binary-nya seperti itu. Mungkin sambil menunggu upload, teman-teman silahkan yang mau bertanya itu silahkan bertanya aja ya seperti itu. Terima kasih. Karena ini lumayan lama upload ekspornya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan saja sambil menunggu. Bisa open cap, open mic, open cam. Untuk penanganan, oh ini kita menggunakan adaptor namanya ya. Apakah ada record? Ada recordnya nanti di LMS recordnya ya. Jadi teman-teman harus punya website LMS kayak gitu ya. Nah, ini sambil kita nunggu ini ya. Ini kita share-share sama jawab-jawab kayak gitu ya. Yang saya maksud LMS itu ini ya, Akademi. Oke, tadi untuk ACDC udah kejawab ya. ACDC itu pakainya ini ya, adaptor ini. Adaptor inilah pokoknya. Ini adaptornya kayak gini. Nah, ini tadi mati karena saya cabut ya. Kayak gitu. Ini adaptornya. Ini 5 volt ya. Dan ini untuk ESP32 Shield-nya seperti itu. Nah, biasanya kita juga kalau untuk pelatihan dan sertifikasi itu dikasih ya, udah include lah seperti itu. Udah include dan nanti udah ada kayak gitu ya. Ada CD-nya, ada shield-nya. Ini untuk contoh apa ini namanya? Training kit-nya ya, training kit edutiknya seperti itu. Seperti ini kurang lebih contohnya. Itu isinya ya sama kayak di fotonya. Oh, ini contoh PCB desainnya seperti ini. Lalu ini ya, maaf sebenarnya apakah maksud kita bisa update OTA tanpa koneksi ESP?
ESP ke PC, jadi ESP sudah kita rakit dan kita pasang ke tablet lain, kita update programnya. Ya, betul. Jadi, secara konsep, tadi ESP-nya harus kita konfigurasi dulu pakai si USB, kayak gitu ya. Yang pertama itu, kita isi program dulu. Setelah itu, kita bisa update, kayak gitu ya. Update ESP-nya tanpa menghubungkan antara si USB 32 lewat kabel USB melalui laptop kayak gitu ya. Nah, itu tanpa lagi itu bisa. Ya tadi kita bisa aksesnya melalui web lokal servernya tadi seperti itu. Untuk link drive source code dari mana? Ya Pak, sudah di-share kah? Kayak gitu. Nah, nanti untuk link source code-nya itu akan kita share kayak gitu ya. Akan kita share melalui sininya ya. Teman-teman bisa di sini ya. Mana? Seminar workshop. Di sini ya implementasi kayak gitu ya. Nah ini teman-teman harus punya akunnya ini dulu ya. Kalau punya nanti kalau ini coba saya logout misalkan ya. Kalau kan saya udah itu di seminar workshop. Nanti teman-teman harus seperti inilah seperti itu. Nah, ini teman-teman harus membuat akun dulu, setelah itu add to chart, kayak gitu ya. Setelah add to chart, nanti teman-teman bisa lihat recordingnya, terus programnya, kayak gitu ya. Kalau programnya pada pertemuan ini, sepertinya nggak kita share. Kita share-nya itu melalui online course-nya, seperti itu ya. Online course-nya yang ini, OTA ini. Nah, ini jangan khawatir, kayak gitu ya. Ini cuman eh ini hanya angka gitu ya. Nanti kita ada diskon-diskonnya kayak gitu ya. Nanti kita akan share untuk diskon-diskonnya tentang ini ya. Programnya udah kita share di sini, video recording pembelajaran secara terstruktur dan secara itu ya, teraturnya kita udah share di sini kayak gitu. Ini ada video tata cara penjelasannya satu persatu kayak gitu. Nah, ini untuk online course-nya. Jadi programnya akan kita share ke sini. Kalau teman-teman ngambil di sini ya nantinya akan dapat sertifikat lagi. Ini nanti kita kasih 25.000 aja kayak gitu ya. Bentar. Ini kalau bootcamp ini simak workshop aja. Kita fokusnya sync in. Lalu ini sync in ya. Nah, nanti teman-teman tadi kan misalkan udah ambil ini lalu bisa di ini real take dulu. Nah, teman-teman misalkan teman-teman di sini ya, udah ambil ini, lalu teman-teman nanti tampilannya akan seperti inilah ibaratnya. Lalu bisa start to learning, kayak gitu ya. Start to learning ya tadi bisa lihat materi, nanti akan kita share, lalu recordingnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita share-nya melalui ini ya. Lalu complete to course, nanti ini untuk melihat daripada sertifikatnya, ini view sertifikat. Nah ini untuk sertifikatnya ya, teman-teman. Untuk nge-view daripada sertifikatnya. Nah, ini sertifikatnya ya seminar dan workshop kayak gitu ya, implementasi OTA kayak gitu ya. Jadi teman-teman belum melakukan atau apa ya, mengimplementasikan secara mandiri kayak gitu. Ketika memakai OTA atau kota, apakah ada PIN SP yang bisa dipakai? Ada PIN SP yang tidak bisa dipakai? Oh, enggak. Insya Allah bisa semua. Karena OTA itu tidak ada hubungannya dengan pin out-nya seperti itu. Nah, ini sepertinya udah selesai ya untuk uploadnya. Kita, nah ini down compilling. Lalu kita ke sini kayak gitu ya, ke desktop kayak gitu ya. Tadi seminar dan workshop, filenya ini ya, bener ya. Nah, ini jamnya ini ya, 16.24 ini ya. Pokoknya jamnya ini podo kayak gitu. Kalau nggak sama ya nggak bisa. SP-nya juga harus kita ituin ya. SP-nya juga harus kita nyalain kayak gitu.
Bentar ya. Oke. Nah, ini tadi udah. Lalu kita ke update, update firmware. Lalu choose file. Nah, ini ya, saya tampilkan di sini juga ya untuk membuktikan bahwa ini itu benar-benar update kayak gitu ya. Nah, ini posisinya, ini relaynya mati ya, relay ini, relay di sini mati semua lah kayak gitu. Kalau ini eh, saya matikan, gitu ya, di sini akan mati, relaynya hidup. Tapi yang satunya, relay satunya ini dia off terus kayak gitu ya. Jadi kan kita udah ubah programnya, ganti ini sama hidupin relaynya seperti itu. Ini saya hidupkan, lalu kita update, lalu kita pilih pilih yang tadi, filenya tadi kan seminar workshop. Nah, ini pastikan teman-teman Arduino-nya itu yang sama ya, seperti yang saya view ya. Karena kalau yang versi 2 itu nanti .bin-nya banyak banget seperti itu, sehingga bisa bingung kayak gitu. Nah, ini lalu di-update kayak gitu ya. Nah, proses update ini itu udah nggak ada hubungannya si ISP. ISP cuma terhubung ke apa? Ke power doang kayak gitu ya. Ke power yang connect ke mana? Ke itu, ke mana sih? Ke jaringan doang kayak gitu. Nah, ini kita refresh kayak gitu ya. Ini udah selesai. Kalau udah kita refresh, kita masuk ke servernya lagi yang tadi kayak gitu ya. Ini kita login ke admin-admin. Nah, ini. Lalu ini udah berubah kan untuk penerapan OTA kayak gitu. Dan monitoring ESP32-nya seperti itu. Nah, ini kita coba matikan dulu. Nah, ini belum ya datanya ya. Belum, mohon sabar. Kalau datanya dengan itu tadi ya, ini harus kita refresh saja. Kalau enggak, powernya kita matikan dulu. Ya tadi powernya ini kesenggol-senggol. Kita login ya, login lagi. Nah, ini tampilannya seperti ini kurang lebih. Coba kita reset aja. Lagi. Ini kita pastikan ya kabelnya ya. Kemungkinan besarnya sih karena kabel. Jadi kan bisa. Atau kita pastikan lagi untuk pinnya. Pin daripada DHT-nya. Oke. Dua, pin 2, pin 13, pin 14. Terus kita pastikan dulu di sini D2 bukan D2 lalu D oh D27 sama ini pinnya beda ya di aktualnya ini 27 di sini 13 seperti itu ini ya teman-teman jadi kita karena hardware-nya tadi udah dirangkai saya lupa ini diganti ke pin 13 kayak gitu ya 13.
12, lalu ini pin D2 kayak gitu. Lalu D14 sudah benar. Harusnya udah benar ya. Tapi temperaturnya masih NaN gitu ya. Ini ya. Nah, ini udah temperaturnya. Nah, kita oh alah, ini kayaknya kabelnya apa gimana? Ini kabelnya ya. Nah, ini udah. Ini masalah kabelnya aja seperti itu. Tapi jadi sebenarnya yang masalah bukan OTE-nya kayak gitu ya. Tapi apanya kayak gitu. Tapi si ininya ya. Ini tadi pin 2. Namanya. Oh, kabel-kabelnya ini yang bermasalah. Saya coba itu dulu ya. Perbaiki dulu. Nah, udah. Bahkan kita pindah aja di 4 kayak gitu ya. Nanti kita lakukan ulang. Kita pindah. Oke. Kita pindah di 4. Di 2-nya ganti 4 kayak gitu ya. Nah, ini biasanya ya itu tadi ya. Karena connect ke LED pin 4 mungkin bisa mengganggu gitu ya. Mengganggu daripada ESP-nya kayak gitu. Ini pin 13 sudah benar, ini 14 sudah benar. Lalu kita mempercepat itu untuk kedip-kedipnya ya. LED-nya ini di sini 100 kayak gitu. Ini juga 100. Sambil nanti jawab pertanyaan teman-teman. Udah ada 2 pertanyaan. Ini ya. Ini kedipnya santai ya. Nanti kita buat ngebut kayak gitu. Nah, ini kita buat ngebut sama ini tadi kita ganti penerapan OTA-nya. Nah, kalau mainan IoT itu yang tadi ya, yang bermasalah bukan hanya dari sisi programnya, tapi dari sisi hardware-nya itu harus fix. Makanya harus ada desain PCB yang kompatibel kayak gitu ya, yang standar industrial kayak gitu. Nah, ini saya cari dulu ya. Ya, penerapan OTA, detik, update gitu. Update satu, bukan. Lalu kita export lagi. Sambil nunggu ini, kita itu ya, di di 4, di 4 di permasalahan. Semoga nggak bermasalah di 4. Sambil itu kita pertanyaan ya. Ketika memakai OTA, hal yang harus diwanti-wanti adalah ketika firmware gagal update yang bisa disebabkan banyak hal. Ya, betul. Seperti pada saat upload device mati, betul. Lalu atau pada saat upload koneksi mati dan lain-lain. Nah, source code tersebut apa ada backup ganti gagal akan memakai firmware yang dijalankan sebelumnya. Nah, untuk firmware yang dijalankan sebelumnya ini udah include ya di sini ya. Jadi kalau gagal upload ya otomatis akan menggunakan firmware sebelumnya. Nanti bisa dicek secara mandiri seperti itu. Pada saat kita jalankan web lokal, berarti jaringan internet antara ISP dan PC ini dalam satu router yang sama. Betul, Ignatius Ginting. Saya mau bertanya beberapa, berapa beban memori ISP3 menjalankan update peta dan
Dan ketika update secara OTA gagal, apakah perlu dilakukan update melalui kabel atau bisa mengulang lewat OTA? Kayak gitu ya. Yang penting program OTA-nya tadi itu nggak dihapus kayak gitu ya. Kalau OTA-nya dihapus atau teman-teman ganti jaringan WiFi-nya, ini bisa juga. Nanti otomatis si ESP-nya akan ganti jaringan kayak gitu ya. Yang penting ada jaringannya yang disediakan kayak gitu. Nah, ini untuk kapasitasnya ini ya, untuk memorinya 74 persen kayak gitu ya. Untuk firmware-nya kayak gitu. Memakan sekitar kurang lebih segitu. Nah, ini udah selesai. Lalu kita update firmware, lalu just file, lalu ini ya, ini tadi 1635, sekarang 1637, tadi udah selesai. Lalu open, lalu update kayak gitu. Lalu setelah update, kita buka ini ya, buka ini. Nah, kalau update dia akan otomatis nih ya, say OK kayak gitu ya. Nah, ini kayak gitu ya, kayak gitu. Tadi pin 2 kemungkinan bermasalah karena pin 2 ini eh, connect ke LED kayak gitu ya. Nah, ini untuk LED-nya atau relay-nya berjalan secara lebih cepat kayak gitu ya. Nah, ini kalau ada ngirim data, itu dia ke hold kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini coba LED on-nya, LED off-nya kok nggak ini. Mungkin ini pin-pinnya ya nggak bisa ya. Nah, ini kita download CSV-nya. Kalau mau lihat data view-nya, lalu untuk CSV-nya itu akan seperti ini kurang lebih. Ini ya untuk data lognya ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini kalau timestampnya masih salah, ini wajar aja karena ini prototyping ya. Jadi perlu tambahan RTC. Oke, Adi, izin sharing saya ad- ada rekomendasi otak update di luar jaringan bisa akses ini akses dari manapun asal internet ada internet. Oh, IoT Cloud minus kalau pakai ini oke bakal ini ya minusnya pakai ini dibatasi device. Namun untuk percobaan atau riset tipis-tipis masih bisa dan untuk update lumayan lama tergantung loadingnya juga seperti itu. Ya betul. Atau juga pakai platform Blink itu juga bisa otak update ya kayak gitu. Itu ada pernah dulu saya nyoba. Ini betul jika antara perangkat dan PC harus satu router bagaimana jika kondisi perangkat saling berjauhan misalkan untuk ya itu tadi kita harus dibuat API public kayak gitu ya ataupun ini harus dikonekkan gitu ya untuk OTA-nya di aplikasi secara mandiri karena kan ini overview kita merancang membuat dashboard sendiri melalui apa namanya ya diintegrasikan di server ESP32-nya seperti itu. Nah, ini saya akan overview untuk di ini di, di HP kayak gitu ya. Itu untuk login kayak gitu ya. Login melalui HP kayak gitu. Intinya sama aja. Bentar ya. Nah, sambil nunggu itu saya akan share gitu ya. Share daripada ini tadi ya, kegiatan kami kayak gitu. Tadi kan kita udah share beberapa, yaitu ini ya, mau keahlian atau profesimu di bidang IoT itu diakui negara, kayak gitu kan. Ya ini, kita ada pelatihan dan sertifikasi hybrid kayak gitu ya.
Ini mentoring dan konsultasinya dari jam 18, sorry, dari tanggal 18 sampai 24 Januari. Ini bagi yang ada syarat dan ketentuannya ya, bagi minimal lulusan SMK dan punya pengalaman atau udah D3 kayak gitu. Lalu untuk tanggal-tanggalnya ini pelaksanaan sertifikasinya itu di Solo ya, Surakarta. Ini kami batasi sampai hanya 10 peserta aja dengan biaya 3.999.000. Ini udah dapat fasilitas nanti training kitnya, lalu akses LMS-nya, lalu untuk proyeknya, programnya, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Dan ini kita kasih fasilitas pembekalan sertifikasinya sehingga kita kalau teman-teman ikut pelatihan dan sertifikasi, insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang tadi kayak gitu. Nah ini sangat-sangat murah banget ya, 3 juta ini ya. Yang lain-lainnya itu nggak bakal dapat segini kayak gitu. Nah ini kita udah subsidi daripada untuk pelatihannya ya, kita subsidi pelatihannya sehingga teman-teman kami harapkan memiliki sertifikat ini dan bisa bermanfaat untuk kebutuhan teman-teman kayak gitu. Nah, ini syarat pelatihannya ya. Jadi ada softwarenya yang perlu dipersiapkan minimal ijazah SMK dan berpengalaman di bidang IT, elektro, mekatronika, elektronika industri, dan lain sebagainya. Yang penting linier dengan apa yang mau diambil seperti itu. Lalu kartu identitas, visa SIM, KTP, paspor, foto formal, pengalaman kerja, ataupun kurikulum vitae, portofolio pelatihan, surat tugas dari instansi, e-sertifikat, online course, dan sertifikat pelatihan editik.id ini nanti kita kasih. Lalu kalau hardfile-nya ini foto formal background merah 3x4, 3 lembar, surat pernyataan 3 merekam ini untuk teman-teman kayak gitu ya. Ketika nantinya teman-teman melakukan sertifikasi kayak gitu. Lalu surat tugas, surat tugasnya ini bisa dari instansi, perusahaan, atau perorangan kayak gitu ya. Lalu surat pernyataan tidak merekamnya ada di sini di bawah. Nah itu tadi ini bisa teman-teman bisa kontak saya ada di grup tadi ya. Itu bisa untuk jika Pak misalkan saya langsung sertifikasi bisa enggak karena saya udah pengalaman bisa. Tuh kenapa bisa ya teman-teman karena udah pengalaman nanti tentunya Pak saya nggak perlu perangkatnya bisa nggak bisa kayak gitu ya tentunya harganya nanti akan berkurang seperti itu. Jadi saya sesuaikan dengan kondisi bapak-bapak sekalian ataupun ibu-ibu sekalian ataupun teman-teman sekalian yang membutuhkan seperti itu. Nah ini ya, tadi promo diskon online course-nya kayak gitu. Kalau teman-teman mau materi pelatihan dan sertifikasinya tadi kayak gitu ya, itu cukup membayar 25K, sorry, 299K dengan kupon course IIoT kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah membayar pelatihan dan sertifikasi ini, nanti kita bisa kasih akses untuk LMS-nya kayak gitu. Kalau teman-teman, saya maunya ambil online course dulu lah kayak gitu ya. Nanti sertifikasinya nyusul kayak gitu ya. Nah, sertifikasinya ini bisa di Bandung, di Jakarta, di Solo, di Jogja kayak gitu. Untuk sertifikasi IoT-nya ini wajibnya offline ya. Jadi nanti akan ada demo kayak gitu. Nah, ini untuk kuponnya teman-teman silahkan screenshot course IIoT kayak gitu ya. Jadi 299 seperti itu. Ini ada 5 pertanyaan. Katanya mau ikut yang saya dibayarin juga katanya. Ngawur. Sulawesi nggak adakah sertifikat tersebut bisa mendaftarkan di mana ya Pak? Semisal belum mendaftarkan eh mendaftar mendaftar yang saat ini ditawarkan. Oh, nanti kontak Saifuddin aja atau saya kayak gitu ya. Nanti saya WA atau Japri kayak gitu. Di grup Bapak Pak Franciscus Benyamin udah masuk grup. Iya, baru masuk Pak saya.
Oke, nanti kontak saya Pak ya, saya Fudin admin itu di admin. Nanti kita diskusi di situ. Oke, Baik, Pak. Terima kasih. oke, siap. Kalau sekarang posisinya sebagai apa Pak kalau boleh tahu? Saya masih mahasiswa lulusan baru, Pak. Oh, bisa-bisa. Kalau mahasiswa lulusan baru itu juga bisa. Yang penting nanti ikut pelatihannya kayak gitu ya. Nggak masalah. Tuh. Lokasinya di mana Pak? Saya di Surabaya, Pak. Oh, Surabaya dekat sama Solo. Tenang aja. Gitu. Oke. Teman-teman bisa nih kalau nantinya ngambil pelatihan dan sertifikasi, kita LMS-nya ini kita berikan. Tapi kalau teman-teman aku mau ambil sertifikasinya nanti nih, ya teman-teman harus membayar ini ya tentunya ya 299 seperti itu. Lalu ini ya implementasi OTA tadi ya. Ini cukup bayar 25 IoT BNSP Edutik. Nanti kita share programnya dan cara-caranya kayak gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu tentunya recording materinya ya. Step by step-nya seperti itu. Lalu kita fasilitasi eh, grup dan lain sebagainya. Kalau ini eh, mobile apps IoT Flutter, ini ada 4 recording kayak gitu ya. Jadi teman-teman cukup bayar 99.000 aja, nanti dapat programnya, terus aplikasi pakai Flutter kayak gitu ya dan lain sebagainya. Ini kuponnya pakai ini. Kalau ini ada banyak ya ini ya pengetahuannya. Jadi ini ada 9 apa berapa kayak gitu kurang lebih. Itu nanti dapat 9 sertifikat juga kayak gitu ya. Kalau di sini kayaknya 4 ya 4 sertifikat kayak gitu ya. Tergantung di online course-nya kayak gitu ya. Jadi ini bundle IoT, industrial IoT. Jadi teman-teman silahkan screenshot aja ini, lalu nantinya di-share kayak gitu ya, ataupun dipakai kayak gitu ya. Ini dapat programnya, dapat ini ada PCB desainnya juga ya. Kalau bundle ini ada PCB desainnya juga kayak gitu kurang lebih. Nah ini ya fasilitas dan benefit online course-nya kayak gitu ya. Sertifikat online course, terus materi terstruktur, free grupnya ya, grup konsultasi, networking, menambah nilai CV, portofolio, personal branding dan sebagainya ya, seperti itu. Ini kalau mau add edutik.id silahkan di sini ya, seperti itu. Nah tadi di kalau di pamflet kan ini ya, kita kasih ini ya giveaway-nya ya, pelatihan dan sertifikasi. Nah ini maksudnya 50% ya tadi kayak gitu giveaway-nya ya. Ini saya kasih untuk semuanya aja langsung kayak gitu. Jadi harganya cukup teman-teman membayar eh, 4 juta bagi yang mau sertifikasi kayak gitu ya. Dan pelatihan di Amrani Solo Hotel kayak gitu. Tentunya kalau di pas pelatihan nanti ada coffee break-nya, makan siangnya seperti itu ya. Dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk penjelasannya udah selesai. Terus sih Pak dan teman-teman sekalian kalau Vota ada yang pernah coba Vota, Vota. Saya belum sih. Tahunya tanpa U, Vota tanpa U itu pernah, tapi pakai brand Teltonika seperti itu. Tuh, ini udah saya matikan ya untuk dari segi perangkatnya ya. Oke, kurang lebih sharingnya seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya share beberapa ilmu tentang OTA. Ya, jadi memang dari segi overview-nya aja ya kita fokusnya ke OTA. Kalau segi belajar gimana membuat HTML, CSS-nya gitu ya, dan lain sebagainya itu tentunya harus belajar secara intens kayak gitu ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya tutup, atau ada kendala untuk sertifikatnya. Mungkin kalau nggak ada kendala, mungkin kita bisa itu dulu ya, foto-foto bareng ya, buat nantinya biar kenal kenal di online.
walaupun online, nanti kalau offline ketemu ya alhamdulillah seperti itu. Kalau posisi saya di Solo ya, kalau domisili memang di Jambi seperti itu. Oke, silakan teman-teman open cam, kita bisa foto-foto bareng gitu ya. Wah, ini ada yang di bis ini. Oke, kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Oke, kan kita screenshot dan share di grup. Oke, ya Pak Nova, terima kasih juga. Terima kasih. Oke, kalau Pak Taufik ini dari mana Pak? Kalau boleh tahu Pak? Pak Taufik ini udah sepuh masih belajar. Dari Bekasi. Oh, Bekasi ya Pak ya. Iya, Ya. udah sepuh tapi masih sepuh. Itu Pak, sepuh tapi muda Pak. Iya. Oke. Kita itu juga di kalau di Bekasi itu di Cikarang Central Park itu untuk workshop kita di daerah sana Pak, untuk PCB assembly-nya. Pak Isgal ini. Pak Isgal dari mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Isgal kan ini. Oke, cukup Mbak Nida. Saya kembalikan kepada Mbak Nida. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Syaifuddin yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Sedikit saya rangkum dari materi yang disampaikan oleh Bapak Syaifuddin tadi, terdapat beberapa poin yang disampaikan, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari OTA sendiri, poin kedua mengenai implementasi OTA pada industri, dan ketiga mengenai implementasi OTA dan remote monitoring system pada industri, dan poin yang terakhir mengenai implementasi industrial IoT pada PLTS. Ini tadi merupakan sedikit rangkuman dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Syaifuddin pada sore hari ini. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah semua rangkaian acara seminar dan workshop Implementation of FEMLAM over the air for Smart Monitoring Data Logger in Temperature Humidity Measurement and Control sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materi dan diskusi yang luar biasa sehingga kita semua dapat memperoleh banyak ilmu untuk dapat diaplikasikan nantinya. Serta terima kasih kepada semua peserta yang sudah menyimak dan mengikuti dengan baik dari awal acara sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atau atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.